Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati PLT Sekjen Kemendikti Saintek, Pak Profesor Togar Simatupang, Ketua Umum SNPMB tahun 2025, dan para wakil ketua yang hadir pada hari ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan SNPMB yang kami hormati teman-teman di Saintek, media cetak maupun elektronik yang hadir pada hari ini. Ketua Umum SNPMB pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang hadir pada pagi hari ini. Kita Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk berkenan hadir yang kami di acara konferensi pers di Saintek, seleksi media manusia baru tahun cetak maupun elektronik yang akan kita laksanakan pada hari ini setelah dijelaskan oleh Ketua Umum. Teman-teman media, Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengenalkan dulu panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Ini Pak PLT Sekjen Kemendikti Saintek sebagai pembina kami ya untuk seleksi SNPMB ini. Pak Profesor Togar Simatupang, Ketua Umum SNPMB tahun 2025, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolog STMT, sekaligus juga tim penanggung jawab SNPMB. Lalu saya sendiri, Murianto Amin, Wakil Ketua 1 Tim Penanggung Jawab SNPMB, tadi kalau Pak Prof. Edward Wolog, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, saya Rektor Universitas Sumatera Utara, ada Pak Muhammad Nurdin ST MBA, Wakil Ketua 3 Tim Penanggung Jawab SNPMB, Direktur Politeknik Manufaktur Polman Bandung. Terus kemudian ada Pak Ali Rido Barkah Eskom MPHD, Wakil Ketua 4 Tim Penanggung Jawab SNPMB, Direktur Politeknik Negeri Surabaya, Surabaya Elektronika ya. Lalu kemudian ada juga Pak Profesor Dr. S. Martono MSI berhalangan hadir karena ada acara wisuda di Universitas Negeri Malang. Pak Prof. S. Martono adalah Rektor Universitas Negeri Semarang. Ada Ketua Pelaksana yang hadir sama kita juga, Profesor Cici, yang hari ini juga akan bersama dengan kita. Untuk selanjutnya, acara kita ini adalah nanti ada kebijakan umum yang akan disampaikan oleh Pak PLT Sekjen Kemendikti Saintek, serta juga nanti ada arahan-arahan yang disampaikan oleh Pak PLT Sekjen. Lalu kemudian ada penjelasan dari Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB. Setelah itu kita bisa mulai untuk berdiskusi, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab atau ada perlu klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut di tim yang bersama ini. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak PLT Sekjen Kemendikti Saintek memberikan arahan kebijakan umum dalam pelaksanaan SNPMB tahun 2025 ini. Kami silakan Prof. Togar. Ya, terima kasih Pak Muri untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati di sini hadir Ketua Umum. Luar biasa Pak Edward sudah berapa hari di sini Pak. Dan yang kami hormati juga para wakil ketua di sini, Pak Muri dan teman-teman, dan juga untuk Ibu Ketua Pelaksana, para rekan-rekan wartawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan ini senang sekali kami dapat membagikan kebijakan umum, nanti akan dilanjutkan yang teknis dan pelaksanaannya oleh Pak Ketua Umum dan rekan-rekan di sini. Yang pertama adalah tentang
prinsip ya penerimaan mahasiswa baru PTN ini kita sebut namanya Petala ya, supaya mudah mengingatnya. Jadi yang pertama keluasan, fleksibel. Ini sebetulnya prinsip untuk inklusi. Jadi setiap peserta didik itu leluasa untuk memilih jalur seleksi, program studi dan PTN yang dituju sesuai dengan minat, bakat maupun aspirasi ke depannya. Yang kedua efisien. Kita ini didorong untuk menggunakan sumber daya secara optimal sehingga sinergi kerjasama di antara semua PTN, IAIN, Politeknik itu terjalin dengan baik, transparan, ya, terbuka, dan pelaksananya diakses secara mudah ya. Dari setiap informasi akan diberikan sehingga para calon, orang tua, masyarakat bisa melihat secara rinci dan adil tentunya di sini. Tidak membedakan ya suku, agama, ras, golongan, dan juga adanya afirmasi kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Kita juga menggunakan prinsip larangan berkonflik. Di sini khususnya konflik kepentingan ya. Dan yang terakhir adalah akuntabel sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Nah, adapun fungsi dan tujuan. Nah, untuk tujuannya yang pertama ini mempersiapkan, mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNBP dan SNBT untuk rektor PTN. Yang kedua adalah melaksanakan ujian tulis berbasis komputer UTBK dan menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan rektor PTN. Dan dua tujuan pertama adalah fasilitasi PTN untuk memperoleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang terbaik ya, berdasarkan prestasi akademi atau non-akademi dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP. Dan yang kedua adalah untuk berdasarkan hasil UTBK, ujian tes melalui jalur SNBT. Ini adalah fungsi dan tujuan. Nah, hal yang berikutnya yang kami akan sampaikan adalah jalur seleksi dan kuota tahun 2025. Setelah pembicaraan lama, di sini kita memiliki 3 jalur. Jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Untuk jalur SNBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi, kuota yang disediakan oleh PTN, BLU, dan PTN Satker adalah minimal 20%. Bapak Ibu sekalian, sementara untuk PTNBH minimal 20% juga, jadi sama di sini ya. Nah, sementara SNBT ada perbedaan, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes, minimum 40% untuk PTN BLU dan PTN Satker. Sementara PTNBH itu lebih kecil ya, minimumnya itu 30%. Yang terakhir adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini dilakukan oleh masing-masing PTN ya. Mereka dapat menggunakan nilai UTBK dan sebagainya ya. Ini adalah nanti akan dituangkan dalam peraturan masing-masing pimpinan di perguruan tingginya. Maksimum 30% untuk PTN BLU dan PTN Satker, sementara kuota untuk PTNBH itu maksimal 50%. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah tentang tanggal-tanggal penting. Nah, jadi hari ini peluncuran ya Pak Ketua Umum ya. Jadi Pak Edward hari ini peluncuran ya untuk tanggal 11 Desember. Kemudian akan diumumkan kuota sekolah itu 28 Desember 2024. Kemudian ada pengisian pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini juga udah dilakukan beberapa perbaikan ya. Kemarin juga ada simpang siur informasi ya tentang pilihan-pilihan untuk siswanya ini. Ini tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Jadi langsung setelah libur Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pendaftaran untuk SNBP yang dibuka dari tanggal 4 sampai 18 Februari 2025. Nah, hasilnya itu
1 bulan kemudian, 18 Maret 2025 adalah pengumuman hasil SNBP. Nah, kemudian dari situ dibukalah pendaftaran UTBK SNBT tanggal 11 sampai 27 Maret 2025. Pelaksanaan UTBK dilaksanakan antara tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei 2025. Dan pengumuman hasil SNBT itu dilakukan pada tanggal 28 Mei 2025. Bapak Ibu sekalian, itu adalah kebijakan umum yang boleh kami bagikan pada kesempatan pertama ini. Nanti kami undang Bapak Ketua Umum untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen, Ibu Bapak sekalian, para teman-teman media dan para viewer ya. Saya ingin menyampaikan di media sosial yang kita luncurkan hari ini menggunakan juga YouTube dan Instagram. Para penonton yang ada di YouTube sudah mencapai angka 8.806 penonton dan di Instagram viewersnya 2.206 viewers. Jadi ini ada juga disiarkan di media sosial resmi dari SNPMB. Selanjutnya kami persilakan Pak Ketua Umum tim tanggung jawab SNPMB untuk menjelaskan hal teknis berkaitan dengan SNPMB ini. Kami persilakan. Terima kasih Pak Prof. Murianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh Pak Sekjen, Prof. Togar. Terima kasih Pak Sekjen sudah membersamai dan sudah memberikan gambaran kebijakan umum terkait SNPMB 2025. Pagi hari ini kami dari Panitia Pelaksana SNPMB 2025 ingin menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2025. Kenapa ini harus kami sampaikan? Karena pertanyaan awal yang banyak muncul di masyarakat adalah bagaimana proses seleksi dengan kementerian yang menjadi ada Kemdikti-Saintek dan Kemdikdasmen. Karena kita tahu bersama peserta itu adalah siswa kelas 12 itu di bawah koordinasi Kemdikdasmen. Penyelenggara dan penerimanya adalah di bawah Kemdikti-Saintek. Dan perlu ditegaskan pada pagi hari ini bahwasanya semua tetap akan berjalan selayaknya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, dan adapun kementerian yang dengan posisi hari ini itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Karena kami sudah melakukan koordinasi yang berjalan dengan baik sesuai arahan dari Pak Menteri Dikti-Saintek dan juga Menteri Dikdasmen. Dan hari ini kami siap untuk meluncurkan proses pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025. Ibu Bapak, teman-teman media yang saya hormati, juga seluruh yang menyaksikan peluncuran ini di media yang kami sediakan, kami ingin menyampaikan bahwasanya informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025 itu kami menyelenggarakan untuk program sarjana, Diploma 4 atau Sarjana Terapan, dan Diploma 3. Ini penting untuk kami sampaikan, jadi untuk program sarjana, Diploma 4 atau Sarjana Terapan, dan Diploma 3. Di semua PTN, ya, PTN yang tergabung di dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang menjadi peserta ini adalah PTN akademik di bawah Kemdikti-Saintek, dan juga PTN vokasi, ditambah PTKIN yang tergabung dalam MRPTNI dan memiliki prodi-prodi yang berkesesuaian untuk
proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini. Ya. Next. Kami ingin menyampaikan bahwasanya sebagaimana disampaikan Pak Sekjen tadi, kepanitiaan SNPMB itu memfasilitasi PTN untuk memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik melalui jalur SNBP dan memfasilitasi PTN untuk memperoleh calon mahasiswa melalui hasil UTBK di SNBT. Artinya kewenangan itu ada di PTN, Ibu Bapak. Penetapan kelulusan ada di PTN dengan formasi dan sistem yang sudah kita sepakati bersama di dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Next. Next, Mas Fadli. Nah, teks ini sudah disampaikan tadi, tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Next. Nah, yang perlu diperhatikan untuk registrasi akun SNPMB. Ini yang sering kali ada permasalahan dari tahun-tahun kemarin. Waktu yang kita sediakan sudah cukup panjang, tetapi tetap saja ada sekolah yang menyampaikan tidak sempat dengan waktu ini. Padahal ini proses yang sebenarnya kalau mau kita cermati ini udah berlangsung dari tahun ke tahun gitu. Jadi akun SNPMB itu ada akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Kemudian yang kedua akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP dan UTBK SNBT. Untuk SNBP itu hanya untuk lulusan kelas 12. Sedangkan yang UTBK itu ada lulusan gap year yang 3 tahun terakhir ini wajib melakukan registrasi akun baru. Sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Ini kita berharap ini untuk mempercepat. Ya. Portal SNPMB-nya kita tetap menggunakan portal yang lama. Jadi tidak ada pengaruhnya seperti yang saya sampaikan tadi terkait perubahan kementerian. Yang berikut terkait dengan tanggal yang harus diperhatikan. Registrasi akun SNPMB sekolah itu kami berikan kesempatan 6 Januari sampai 31 Januari. Dan kami kemarin sudah audiens dengan Mendikdasmen untuk meminta teman-teman di Mendikdasmen juga untuk menyampaikan ke pihak sekolah terkait dengan tanggal ini. Waktunya udah cukup panjang sebenarnya untuk melakukan registrasi dan kita berharap betul ini tidak terjadi proses keterlambatan sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Karena keterlambatan itu biasanya disebabkan oleh pada batas-batas waktu terakhir baru semua akan melakukan registrasi. Diharapkan betul kepada seluruh pihak sekolah untuk melakukan registrasi sejak tanggal awal yang sudah kita sediakan, itu yaitu sejak tanggal 6 Januari. Registrasi akun SNPMB siswa untuk SNBP itu 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Ini juga cukup panjang dan bisa dioptimalkan harapan kami. Yang berikut untuk SNBT itu 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Ini juga cukup panjang. Dan ada yang membedakan dari tahun yang lalu, kita itu menemukan problem di tahun yang lalu adalah ketika siswa berhasil membuat akun, tetapi karena dilakukan di batas hari terakhir, tidak keburu dengan mendaftar. Membayar untuk pendaftaran tidak keburu. Nah sekarang kita dengan mitra perbankan kita yang sudah kita bersamai selama ini dalam pelaksanaan SNPMB, itu kita pluskan sehari. Jadi bagi siswa yang tetap bisa mendaftar sampai 27 Maret, maka kita akan berikan kesempatan H+1 untuk pembayaran. Sehingga tidak ada yang dirugikan untuk tidak bisa mengikuti proses seleksi ini. Artinya kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh calon mahasiswa baru untuk berpartisipasi dalam proses seleksi, 2 seleksi yang kita berikan yaitu untuk SNBP dan SNBT. Next. Ya. Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, peserta hanya siswa SMA, SMA, SMK atau MA kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Artinya tidak ada gap year di sini. Jadi kalau ada pertanyaan siswa tahun lulusan 2024 ya udah pasti nggak bisa.
khusus SNBP itu hanya untuk siswa kelas terakhir yang saat ini ada di SMA, SMK maupun MA. Biaya untuk SNBP itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh peserta. Ketentuan umum SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan oleh PTN. Jadi tidak tepat juga kalau ada komplain hanya melihat rata-rata raport saya lebih unggul dari si ibu, kenapa dia yang lulus ini nggak lulus, nggak boleh begitu. Karena memang nilai rata-rata raport itu salah satu komponen dari beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh PTN untuk penetapan kelulusan. Yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus pertama mempunyai nomor pokok sekolah nasional. Kalau belum mempunyai nomor pokok sekolah nasional, jangan tanya di panitia SNPMB. Itu harus tanya di Kemendagri karena itu yang tahu. Mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Sekali lagi, kami mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Karena kami akannya menerima hasil yang diisikan oleh pihak sekolah. Karena kami pun sering menerima komplain terkait nilai rapor. Jadi kami tegaskan di sini, kami hanya membaca dan mengolah nilai rapor yang ada di PDSS yang diinputkan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Dan siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Next. PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Dan saat ini kurikulum yang berlaku secara nasional di pihak sekolah itu ada dua, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Jadi seluruh siswa yang menggunakan kedua kurikulum ini dapat mengikuti SNBP. Dan itu akan berlangsung sesuai dengan haknya masing-masing. Tidak akan ada perlakuan khusus akibat perbedaan kurikulum. Artinya kesempatannya tetap sama untuk seluruh siswa yang mengikuti SNBP. Dan perbedaan kurikulum itu sudah kami lakukan penilaian yang seobjektif mungkin. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, sekolah yang mendapatkan akreditasi A itu mendapatkan alokasi 40%. Yang terbaik di sekolahnya, menurut sekolah, Ibu Bapak. Jadi kita menerima 40% dari sekolah. Misalnya, sekolah itu memiliki siswa kelas terakhir 100 siswa. Maka yang berhak untuk mengikuti SNBP adalah 40. 40 terbaik untuk SNBP yang dinilai sekolahnya. Bukan yang ranking 1 sampai 40. Bisa saja sekolah mengirimkan yang ranking 20 sampai ke 60 bisa saja. Kenapa? Karena ranking 1 sampai 20-nya tidak berkenan ikut SNBP. Karena lebih memilih jalurnya, nggak ada masalah. Jadi artinya itu di sekolah. Jadi pemahamannya, makanya kita menggunakan yang terbaik menurut sekolah untuk SNBP. Ya. Akreditasi B 25%. Akreditasi C dan lainnya 5%. Sama seperti tahun sebelumnya. Yang membedakan adalah di tahun ini kami mendorong sekolah untuk menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS. Karena kalau seluruh sekolah sudah melakukan e-raport, tentu proses ini bisa lebih dipercepat untuk pengambilan dan penarikan data karena hanya menunggu yang semester 5 saja sebenarnya. Karena e-raport dimasukkan setiap semester. Dan sebagai bentuk insentif kepada sekolah yang menggunakan e-raport, kami memberikan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5% untuk masing-masing akreditasi. Jadi kalau sekolahnya terakreditasi A dan dia menggunakan e-raport, maka kuota siswa untuk mengikuti SNBP menjadi 45%. Ya, kemudian akreditasi B menjadi 30%, C menjadi 10%. Tentu ini juga dalam bentuk di samping kita mendorong penggunaan e-raport juga paling tidak akan menambah kesempatan pada siswa kelas terakhir untuk mengikuti SNBP. Next. Ini tanggal penting pelaksanaan. Ya.
Tanggal penting pengumuman kuota sekolah 28 Desember 2024. Masa sangga kita siapkan 28 sampai 17 Januari. Kalau menyangga 18 Januari maka mohon maaf kita tidak bisa melayani. Bukan kita tidak ingin memproses, tetapi masalahnya jadwal ini sudah tersusun dan begitu ada tahapan yang bergeser tanggalnya, ini akan menyebabkan gesernya tanggal yang lain. Dan ini keterkaitannya langsung antara SNBP dan SNBT itu ada keterkaitan. Registrasi akun SNPMB sekolah 6 sampai 31 Januari, pengisian PDSS 6 sampai 31 Januari, registrasi akun tadi sudah kita lakukan, pendaftaran sampai 18 Februari. Pengumuman hasil SNBP 18 Maret. Ya. Adapun masa unduh kartu peserta SNBP itu 4 Februari sampai 30 April. Ya. Dan perlu kami berikan catatan, setiap tahapan SNBP dibuka dan ditutup pada pukul 15. Ini penting. Jadi jangan melihat misalnya pendaftaran SNBP 18 Februari kemudian berpatokan di 2359. Enggak. Kita nutupnya di 15.00 gitu ya, sehingga secara sistem dia bisa teratur dengan lebih baik. Next. Setelah SNBP sekarang kita bicara SNBT. SNBT itu pesertanya adalah lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2023, 2024 dan 2025. Di SNBT ada gap year dan ini harus membuat akun baru buat yang lulus 2023, 2024. Yang kedua lulusan paket C juga tahun 2023, 2024 dan 2025 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Ya. Biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi dari pemerintah. Sama seperti tahun sebelumnya. Seleksi jalur SNBT 2025 berdasarkan hasil UTBK 2025. Dan ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan atau olahraga. Selain program studi seni dan atau olahraga tidak ada portofolio, hanya 100% berdasarkan hasil UTBK. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2025 sebanyak 1 kali. Hasil UTBK 2025 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2025. Jadi kalau ada pendaftaran hasil UTBK 2024 itu tidak bisa digunakan untuk 2025. Ya. Next. Ini pelaksanaan SNBT. Yang membedakan dengan tahun sebelumnya, Ibu Bapak, adalah pelaksanaan SNBT tahun 2025 itu hanya dilaksanakan dalam 1 gelombang selama 10 hari. Di mana setiap hari itu ada 2 sesi. Kita akan mulai dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 3 Mei. Pilihan program studi itu tetap dengan maksimal 4 pilihan. Tetapi kita lakukan penyesuaian untuk pilihan ketiga dan keempat. Karena basisnya sebenarnya pemilihan program studi ini kan yang kita siapkan adalah 2 pilihan. Di mana untuk yang 1 pilihan itu bebas memilih program studi apapun. Untuk pilihan 2 program studi itu juga bisa 1 akademik, 1 vokasi, 2 akademik atau 2 vokasi, tidak ada perubahan. Ya. Coba next. Sebelumnya, balik kembali. Oke. Jadi yang kita lakukan penyesuaian itu untuk 3 pilihan dan 4 pilihan. Karena kita ingin mendorong memberikan kesempatan lebih luas kepada calon mahasiswa yang ingin memilih program vokasi. Di ketentuan untuk 3 pilihan program studi, itu kombinasinya adalah 2 program akademik, 1 program vokasi, atau 1 akademik, 2 vokasi. Ini sama dengan tahun lalu. Yang kita tambahkan tahun ini adalah bisa memilih 3 program vokasi. Jadi bisa aja memilih ketiga-tiganya vokasi.
Kan bisa, kalau dia 1 dan 2 tadi kan bisa 2 akademik, bisa dua-duanya vokasi. 1 akademik, 1 vokasi. Di 3 bisa 2 akademik, 1 vokasi, atau 1 akademik, 2 vokasi. Yang kita sesuaikan adalah bisa 3-tiganya vokasi. Dengan catatan satunya wajib diploma 3. Ya. Untuk 4 pilihan pun sama. Kombinasinya adalah 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Atau bisa 1 akademik dan 3 vokasi dengan minimal 1 diploma 3. Karena kita ingin mendorong kesempatan yang lebih terutama buat siswa-siswa SMK apabila ingin mengambil program vokasi. Next. Ini tanggal penting untuk SNBT. Registrasi akun siswa 13 Januari 27 Maret udah cukup waktunya. Kemudian pendaftaran UTBK SNBT itu 11 sampai 27 Maret, pelaksanaannya 23 April sampai 3 Mei. Pengumuman hasilnya 28 Mei 2025 dan masa unduh sertifikat itu 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Sama seperti yang SNBP, setiap tahapan dibuka dan ditutup pukul 15.00. Ini penting untuk menjadi perhatian kita semua. Next. Ini peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah. Pendaftaran KIP kuliah hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemdikti Saintek. Informasi detailnya bisa kita lihat di KIP kuliah kemdikbud.go.id. Ya. Jadi hampir tidak ada perubahan sebenarnya dengan proses yang sebelumnya. Next. Nah, ini informasi lebih lanjut. Tetap laman ini yang kita sediakan, sudah berbeda, jadi ini bisa dioptimalkan oleh seluruh calon peserta yang ingin mendapatkan informasi lebih. Oke, next. Media sosialnya juga ini, yang resmi. Selain yang ini berarti bukan dari kami Ibu Bapak. Karena ternyata tren dari tahun ke tahun kan ada media, seringkali ada media duplikasi dan kadang informasinya justru informasi yang bisa dalam tanda petik merugikan calon peserta, itu sangat tidak kami inginkan. Jadi sekali lagi inilah media sosial resmi dari SNPMB yang akan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan SNPMB 2025. Next. Inilah langkah awal kita dalam pelaksanaan SNPMB 2025. Dan kepada seluruh calon mahasiswa Indonesia, semangat. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan jangan lupa berdoa tentunya. Ya, kita harapkan proses seleksi SNPMB 2025 berlangsung dengan lancar, sukses dan menghasilkan generasi muda calon pemimpin bangsa ke depan yang terbaik. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum, tim tanggung jawab, Ibu Bapak, para teman-teman rekan-rekan dari media dan yang menyaksikan peluncuran SNPMB dari Instagram maupun YouTube yang saat ini di pukul 10.12 sudah mencapai 20.928 penonton. Saya ingin menekankan beberapa hal saja. Yang pertama, tolong dicatat tentang tanggal penting. Setiap peluncuran itu kan tanggal penting menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dengan baik. Baru yang kedua, ada prosedur yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang ketiga, perlu dicatat juga dan diingat ketentuan, persyaratan dan ketentuan itu berlaku. Jadi tidak ada tanggal mundur, tidak ada tanggal maju di situ ya. Dan yang keempat, informasi itu hanya dari kepanitiaan SNPMB. Di luar dari itu kita tidak bertanggung jawab. Meskipun banyak yang mungkin mirip, terutama di media-media sosial yang beredar, terutama misalnya media sosial yang memberikan
informasi palsu atau hoax, itu harus hati-hati Bapak sekalian. Jangan sampai termakan oleh isu atau informasi yang salah. Tetap saja gunakan jalur informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kita masuk ke sesi lain ya, ini untuk langsung diskusi tanya jawab dari teman-teman rekan-rekan media. Silakan untuk bisa memberikan pertanyaan atau ingin penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut. Kami persilakan pada teman-teman rekan-rekan dari media. Silakan Ibu Esther ya dari Kompas. Silakan diperkenalkan Bu. Ada mic ya, bentar Bu ya. Bentar Bu, biar ini kita ada media berjalan. Mbak, boleh berdiri? Oh, atau bawa aja itunya mic-nya. Enggak, ini aja. Mic-nya diangkat. Nah, copot. Ibu Esther dari Kompas. Ya. Agak tekan lama Bu. Saya Esther dari Harian Kompas. Untuk Pak Edward tadi belum menyebutkan untuk di tahun 2025 ini tentang kuotanya dan apakah ada penambahan juga ya kan, karena setiap tahun ada itu biasanya tuh ada penambahan baik dari PTN di bawah Kemdikbud maupun yang PT KIN gitu ya. Terus yang keduanya itu tentang tadi ada integrasi e-raport itu ya. Nah, apakah dengan ada target peningkatan berapa persen kalau misalnya e-raport ini bisa terintegrasi mulai tahun ini gitu ya, karena yang berbasis kan ada banyak faktor ya. Apakah mungkin akan lebih justru bisa lebih menghambat karena masalah saya nggak tahu sejauh mana e-raport itu sudah menjadi bagian dari sekolah ya, walaupun itu wajib karena itu juga nanti terkait juga kan dengan fasilitas internet atau apa di sekolah masing-masing. Terus yang ketiga tadi ada hal yang baru dengan mewajibkan pilihan prodi vokasi ya, D3 ya. Nah, itu apakah terlihat fenomena misalnya D3 ini dalam tanda kutip tidak diminati, karena kan mendingan ke D4 dong atau setara S1 gitu ya. Apakah ada seperti begitu sehingga sampai perlu diwajibkan begitu? Itu aja dulu. Makasih. Makasih Bu Esther. Kayak buka 3 dulu ya, 3 penanya ya. Bu, silakan Bu. Sebutkan nama ya Bu. Dari media mana? Terima kasih, saya Rini dari Kedaulatan Rakyat. Ada beberapa pertanyaan Prof. Yang pertama tentang kursi tersedia. Berapa kursi tersedia tahun ini seperti Kak Esther tadi? Terus berapa PTN atau PTKIN baru Bu, yang bergabung? pelan-pelan Bu. Kursi tersedia, kursi. Daya tampung ya Bu? Daya tampung ya, betul. Kemudian yang kedua, PTN atau PTKIN baru yang bergabung dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Yang ketiga, tentang siswa boleh memilih eksak non eksak atau eksak saja atau gabungan ketika memilih prodi yang akan dipilih. Kemudian tentang KIP kuliah, kenapa PTKIN tidak menerima KIP kuliah ya Pak? Terima kasih. Baik, makasih Bu. Bu Reni tadi ya? Irini, Bu Rini. Silakan Pak. Selamat pagi, perkenalkan saya Sean dari kantor Berita Antara. Izin mengonfirmasi, ini ada sempat bahasan di media sosial X. Jadi dia mengaku sekolahnya di blacklist oleh salah satu PTN di Indonesia karena ada yang memilih jurusan arkeologi, hasilnya diterima tapi tidak jadi diambil. Maka setelah itu ada blacklist dari salah satu PTN ini. Gitu. Nah, apakah keputusan untuk blacklist ini sepenuhnya berada di tangan PTN atau memang dari Kemdikti-Saintek ada arahan untuk ini? Dan kalau hal ini menyalahi aturan, bagaimana
mekanismenya, apakah yang bersangkutan bisa melaporkan atau seperti apa? Terima kasih. Makasih Mas Sean. Sean. Jadi kita sesi ini 3 penanya dulu ya, biar dijelaskan satu. Ini nanti ada Ibu Ketua Pelaksana juga bisa nambahin. Pak Ketua, silakan Pak. Baik, pertama terkait ada pertanyaan beberapa yang mirip-mirip ya dari Ibu Esther, Ibu Rini dan Ibu Sea. Nanti, Pak Sea, sorry. Ya, Mas Sea. Yang pertama mungkin saya akan minta soal pertanyaan yang agak cukup menggelitik ya, terkait apakah Diploma 3 kurang peminatnya sehingga diberikan kesempatan lebih ya. Itu sangat menarik. Pak Lirido, mungkin terkait yang Diploma 3 tadi. Vokasi silakan. Terima kasih Pak Ketua ya, dan terima kasih Bu Esther ya pertanyaannya. Jadi tahun 2024 itu ya, dengan memberikan ruang gerak yang lebih banyak buat calon mahasiswa untuk memilih, keluarlah 3 pilihan dan 4 pilihan. Ternyata memang terlihat di dalam data itu terjadi kenaikan peminatan yang masuk ke prodi-prodi vokasi sekitar 293% di tahun kemarin ya. Dan di tahun ini kita memberikan ruang yang lebih fleksibel lagi ya, dengan penambahan di 3 pilihan itu untuk prodi vokasi semua ya. Dan memang harus ada prodi D3 yang minimal 1 ya. Dan juga di 4 pilihan kita menambah dengan diperbolehkannya memilih 3 prodi vokasi, salah satunya memang harus minimal 1 untuk D3 ya. Nah kenapa? Karena kita melihat tingkat pengangguran terbuka ya, data BPS untuk D3 itu yang paling rendah, paling bagus ya. Itu di sekitar ya 4,97% ya. Jadi paling bagus ya. 4,79% ya di data BPS 2023. Tapi memang peminatan untuk prodi D3 ini itu dari proporsi di vokasi itu sekitar ya setiap tahunnya 20-30% ya. Jadi dari sisi kebutuhan ya di masyarakat ya, mereka menunjukkan adanya kebutuhan terhadap lulusan program studi D3, tapi dari sisi peminatan itu yang mungkin ya kita ingin melakukan upaya-upaya untuk mendorong ya prodi-prodi D3 itu mempunyai peminatan, ada kenaikan ya di situ. Jadi kenapa di 3 pilihan itu ada prodi D3 dan 4 pilihan juga ada prodi D3. Begitu Bu Esther ya kira-kira. Sekarang kalau ya di sekolah vokasi itu semuanya di 4. Kalau di politeknik ya itu sekitar seimbang 50-50%. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Lirido. Yang berikut terkait dengan e-raport. Jadi e-raport ini kan sebenarnya salah satu cara kita untuk mendorong terkait keluhan akan nilai raport yang dimasukkan semester 1 sampai 5 dimasukkan baru di akhir, sama dengan e-raport yang sudah dimasukkan setiap semester. Artinya tingkat kepercayaannya tentu akan jauh lebih baik di e-raport. Saat ini pengguna e-raport itu untuk SMA itu sudah ada sekitar 8.000 sekolah. Ya, kemudian SMK ada 7.900, kalau untuk MA itu ada digital madrasah itu 9.000 madrasah. Tetapi saat ini sedang dilakukan sinkronisasi ke Dapodik, EMIS itu masih diberikan kesempatan sampai 31 Desember. Data yang disinkron inilah yang akan dapat diintegrasikan ke PDSS. Dan dari panitia SNPMB, karena ini masa transisi, artinya sekolah kami tetap menyediakan 2 opsi ya, karena kita sekali lagi prinsipnya kita tidak ingin ada yang dirugikan. Jadi 2 opsi itu tetap bisa memilih untuk memasukkan secara manual dengan menggunakan yang e-raport. Kemudian setelah dilakukan sinkronisasi ini kita akan tindak lanjuti dengan ke direktorat masing-masing, direktorat terkait untuk koordinasinya. Yang berikut terkait dengan kuota. Kalau kuota ini apakah ada penambahan atau tidak? Itu kan pertanyaannya ya.
teman-teman sekalian, apakah ada penambahan atau tidak? Kecenderungannya pasti akan ada penambahan karena ada prodi baru di PTN-PTN, ada prodi baru, kemudian juga ada peningkatan kapasitas masing-masing prodi di PTN, belum lagi dengan melihat misalnya daya serap lulusan prodi tersebut yang makin tinggi di masyarakat. Ini tentu akan mendorong evaluasi dari setiap PTN terkait dengan penambahan kuota. Dan saat ini kami setelah launching ini baru kita akan memintakan daya tampung awal program studi itu sampai dengan 15 Januari. Jadi setelah 15 Januari baru kita akan mengumumkan terkait dengan daya tampung. Dan sekali lagi daya tampung total itu akan didistribusikan dalam 3 jalur tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen, SNBP, SNBT, dan Mandiri. Di mana jalur yang kuota yang ditetapkan di SNBP apabila tidak terserap 100% maka bisa ditambahkan di kuota SNBT. Pun kalau memang masih ada yang tidak terserap 100% itu terakhir bisa ditambahkan di kuota Mandiri. Ya, itu terkait dengan kuota sekaligus beririsan dengan pertanyaan Mbak Rini terkait kursi yang tersedia di 2025. Yang berikut, kalau PTKIN, itu PTKIN hari ini kita udah 26 PTKIN yang bergabung dengan kita. Dan bahkan PTKIN itu sebenarnya bukan hanya PTKIN, soal PTKIN barunya yang nambah, kadang prodi di mereka pun yang ikut nambah, ikut di dalam proses seleksi secara nasional ini. KIP kuliah di PTKIN karena memiliki kebijakan tersendiri dan itu kami tidak masuki, dan itu nanti teman-teman yang di PTKIN pasti sudah memiliki pola dan mekanisme tersendiri untuk KIPK-nya. Kalau kami yang kami atur secara langsung ada terkait dengan KIPK di Kemdikti Saintek, ya. Kemudian pilihan eksak non eksak ini kalau di kurikulum Merdeka tentu menyesuaikan dengan mata pelajaran yang dipilih dia berkesesuaian dengan prodi yang dipilih. Ini pertanyaan yang menarik nih. Jadi jangan sampai gitu ada siswa yang dari SMA-nya sudah tidak mengambil mata mata pelajaran yang menjadi syarat untuk prodi tertentu, lantas memilih prodi itu. Untuk SNBP ya. Kalau untuk SNBT kan ini semua berdasarkan nilai UTBK, gitu. Jadi kadang tahun kemarin ya, Bu Cici ya, kita sempat banyak menerima keluhan itu, ya Mbak Wati ya. Kenapa kita nggak lulus dan sebagainya? Setelah dicek nilainya bagus Ibu Bapak. Tetapi paket bidang mata pelajaran yang diambil itu tidak berkesesuaian dengan program studi yang dipilih. Misalnya nih di SMA tidak pernah mengambil kimia, biologi, lantas SNBP memilih kedokteran. Tentu ini indeks untuk menilainya kan tidak mungkin, maka tidak lulus. Nilainya bagus. Nilainya bagus-bagus gitu. Jadi itu yang saya katakan di awal tadi, terkait nilai rapor tidak bisa dijadikan patokan semata bahwasanya dia sudah pasti lulus. Nah, inilah yang kita sampaikan kemarin ketika kita audiens dengan Mendikdasmen, agar supaya komunikasi dengan pihak sekolah itu akan kita intenskan. Karena khusus adik-adik dari kurikulum Merdeka ini artinya pemahamannya harus lebih di dalam memilih prodi di SNBP. Karena itu akan sangat ditentukan oleh mata pelajaran yang sudah diambil. Ya. Kemudian untuk sekolah yang di blacklist, Bu Cici mungkin bisa memberikan jawaban. Ini agak menarik. Memang kewenangan memblacklist itu oleh PTN didasari beberapa hal. Karena kuota yang disediakan artinya SNBP itu kan apa ya? Jalur istimewa yang diberikan tanpa tes. Lantas kemudian jalur istimewa ini tidak dioptimalkan, itu juga sangat kita sayangkan. Makanya kita kemarin berharap peran dari sekolah untuk menjadi lebih besar, untuk menegaskan kepada siswanya ketika memilih prodi itu benar-benar prodi yang ingin dimasuki dan jangan ditinggalkan. Dan sesuai Permen 48 yang dan 62 itu peserta yang lulus SNBP itu tidak dibolehkan untuk ikut, tidak boleh mendaftar SNBT dan Mandiri. Jadi kita berharap betul teman-teman adik-adik kita yang memilih
SNBP itu benar-benar dengan prodi yang ingin dimasukinya. Mungkin Bu Cici silakan kalau ada tambahan. Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Ketua, ini Bapak dan Ibu serta teman-teman dari media. Saya hanya ingin menambahkan beberapa penekanan saja bahwa sebenarnya seperti yang sudah diatur di dalam Permen Dikbudristek 48 maupun 62 bahwa kewenangan untuk menetapkan gini ya, penerimaan mahasiswa jalur SNBP, jalur SNBT maupun jalur mandiri itu ada di pemimpin perguruan tinggi. Sehingga di jalur SNBP pun proses seleksi itu kewenangannya ada di perguruan tinggi. Untuk kemudian dia diterima, menetapkan kriteria, menetapkan peraturan. Tapi secara umum seperti yang sudah sampaikan bahwa kita ini kan untuk jalur SNBP itu sebenarnya kan ada karpet merah nih. Kalau yang sudah diterima kan dia tidak melalui jalur tes, jalur ini. Nah, artinya diharapkan bahwa siapapun yang sudah memilih program studi di jalur SNBP harusnya ya ini serius dipilih sesuai dengan apa ya, karpet merah yang dipunyai, karena tidak semua orang mempunyai jalur yang oke, hanya jalur melalui penilaian raport dan portofolio. Oleh karena itu kebijakan sekolah, kebijakan perguruan tinggi untuk menetapkan blacklist ataukah kemudian ada kebijakan-kebijakan misalnya pengurangan atau apa, ini adalah sebenarnya kewenangan sepenuhnya ada di pemimpin perguruan tinggi. Saya kira itu Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Cici. Dan ini penting karena ini pertanyaan nanti tetap kami akan mengkomunikasikan dengan teman-teman rektor terkait blacklist ini, karena sebenarnya kalau di blacklist total itu hampir nggak ada sih. Yang ada mungkin pengurangan kuotanya. Karena memang di SNBP itu pimpinan perguruan tinggi itu juga ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh calon mahasiswa di seluruh Indonesia gitu. Nah, jangan sampai ketika kursi yang sudah diberikan ini kemudian tadi tidak diisi. Jadi blacklist itu lebih kepada misalnya yang semula untuk prodi tertentu dia mendapatkan alokasi jatah 3 kemudian menjadi 2 atau 1 gitu. Tapi kalau di blacklist lantas menutup peluang sekolah itu sepertinya kami belum pernah menerima kondisi itu. Jadi tidak akan, kayaknya hampir tidak mungkin ya Pak Mur ya, Pak Togar ya. PTN akan menutup kesempatan sekolah itu untuk ikutan enggak, tidak ada. Jadi memang cuman ada satu hal juga yang perlu dipertimbangkan dan ini perlu kami mintakan teman-teman media untuk mengkomunikasikan dengan baik. Memang tingkat keketatan masuk prodi itu makin tinggi. Kenapa? Karena ini seiring dengan peningkatan kapasitas kualitas sekolah SMA di seluruh Indonesia juga. Kita tidak boleh menafikan bahwasanya kualitas SMA itu kan semakin membaik dan semakin merata gitu. Nah, ini tingkat kompetisinya makin tinggi dan kami memang dibutuhkan lebih detail, lebih ekstra hati-hati untuk menyaring ini agar supaya azas fairness sebagaimana prinsip yang sudah kita sampaikan tadi itu tetap bisa kita penuhi dan kita kedepankan. Ya, oke, silakan Pak Murianto. Baik, cukup tadi tiga penanya yang dijawab. Kami buka sesi kedua lagi. Kalau masih ada. Silakan, Mbak. Ada lagi? Cukup ya? Silakan. Selamat siang, saya Sania dari kompas.com. Mungkin ingin memastikan kembali soal penggunaan kurikulum, kan dibolehkan untuk kurikulum yang digunakan secara nasional. Di tahun kemarin itu banyak bermasalah soal kurikulum merdeka. Apakah di tahun ini ada cara-cara khusus yang dilakukan untuk mengakomodir mereka karena mereka kemarin cukup banyak yang berkomplain gak bisa daftar karena pakai kurikulum merdeka. Terima kasih. Langsung aja Ketua. Baik, terima kasih. Ini makanya saya sampaikan tadi apa yang terjadi tahun kemarin itu menjadi evaluasi buat kita. Apalagi kalau di tahun kemarin lulusan kurikulum merdeka itu berjumlah sekitar 10% ya dari jumlah lulusan. Hari ini akan 55%. Tentu hari ini hal ini sudah kita sangat antisipasi Mbak terkait dengan kurikulum merdeka dan insya Allah apa yang menjadi keluhan di tahun kemarin itu tidak akan terjadi lagi
Dan itu sudah kita bahas detail dengan para rektor dan juga wakil rektor bidang akademik terkait proses seleksi SNBP khususnya untuk kurikulum merdeka. Tetapi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, itu yang perlu menjadi perhatian khusus untuk kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini tidak memiliki pengelompokan IPA misalnya dan IPS, tetapi sangat ditentukan oleh mata pelajaran yang sudah diambil selama dia sekolah. Dan itu akan berkesesuaian dengan prodi yang diinginkan. Karena banyak yang menerima komplain seperti itu, nilai raport bagus tetapi dia tidak lulus. Tidak lulusnya bukan karena nilai raportnya yang tidak bagus, tetapi ketepatan prodi yang dipilih itu juga sangat ikut mempengaruhi terhadap proses kelulusan yang bersangkutan. Dan kita sudah mengatakan bahwasanya untuk kalau ditanya persiapan kita termasuk kodifikasi untuk kurikulum merdeka itu sudah kita atur secara rigid. Jadi tidak akan terjebak di dalam IPA atau IPS, tetapi dia akan memiliki kodifikasi khusus sehingga kesempatan yang dimiliki oleh siswa dengan kurikulum merdeka itu tetap sama dan tidak sedikit pun akan dirugikan dengan proses seleksi ini. Yap. Terakhir, kesempatan terakhir, jika ada, cukup? Silakan Bu, silakan. Ya ini harus kita eksplorasi lebih detail agar bisa sampai secara lebih bagus informasinya ke masyarakat melalui teman-teman media. Tadi terkait dengan dinamika Kementerian Pendidikan, Dikdasmen, Pendidikan Tinggi, saya nggak tahu berarti misalnya MRPTI apa ya, MRPTNI dan juga panitia ini artinya apakah memiliki independensi untuk menentukan atau untuk meletakkan proses tes seleksi masuk itu, yang misalnya kan kita kan di dalam kementerian yang lama itu kan itulah terjadi perubahan dari model tesnya. Nah ada beberapa, nah ini apakah melihat misalnya ini kan baru 2 tahun atau 2 tahunan ya, melihat bahwa dengan model tes yang literasi bukan yang konten gitu ya. Nah ini apakah akan menjadi sesuatu yang ajak atau tetap yang dari perguruan tinggi melihat itu memang sesuai kebutuhan dan relevan atau bagaimana, karena nih ada macam-macam termasuk ujian negara kemungkinan atau ujian nasional atau apa namanya kemungkinan akan ada dan sebagainya. Terus yang kedua tentang UKT nih kepada ini ya Pak Sekjen nih ya mungkin bisa nih, karena kan sempat tertahan karena ini ya, karena berbagai dinamika. Nah ini apakah kemudian mahasiswa baru inilah yang akan kena imbasnya atau bagaimana, atau justru dengan Kemdikti Saintek ini mungkin punya anggaran yang lebih besar sehingga BOP-nya bisa lebih ditambah. Bagaimana program yang sudah disiapkan untuk karena akses ini kan menjadi salah satu akses yang berkualitas dan berkeadilan ya di dalam sistem pendidikan kita di dalam 5 tahun ini. Ya, makasih. Makasih Bu. Makasih Mbak Esther. Pertanyaan Mbak Esther yang nomor 2 itu selaku Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia kami suka. Tapi biar nanti Pak Sekjen dan Bu Cici dalam kapasitas Dirjen Dikti yang akan menjawab gitu ya. Oke, soal otonomi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, kami ingin tegaskan bahwasanya seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru itu kewenangannya ada di para pimpinan perguruan tinggi negeri, yang kami berhimpun dalam MRPTNI dan melakukan seleksi bersama yang hari ini, dan itu disupport dan dikolaborasikan dengan pihak kementerian. Ya, jadi kalau ditanya soal independensi itu, ya, kami terus melakukan evaluasi setiap tahun. Ada evaluasi, ada rekomendasi yang menjadi pijakan kami untuk terus melakukan perbaikan. Karena prinsipnya kami ingin melakukan proses seleksi yang makin memberikan kesempatan luas, fairness kepada seluruh calon mahasiswa untuk mendapatkan kursi kuliah di perguruan tinggi negeri. Soal apakah model tes yang ini akan tetap atau tidak, kita kan akan menyesuaikan dengan kondisi. Perubahan komponen tes di UTBK itu karena memang menyesuaikan juga dengan model kurikulum yang ada di level SMA. Karena peserta kita itu adalah siswa SMA. Gitu. Ya, peserta kita adalah siswa SMA. Tetapi yang perlu menjadi catatan teman-teman sekalian, ada hal menarik dari temuan hasil
monitoring dan evaluasi kita terhadap pelaksanaan UTBK dengan model literasi ini. Ternyata ini ikut memberikan kesempatan dan meningkatkan peluang kepada siswa dari sekolah istilahnya mungkin sekolah baru, belum terlalu unggul, di daerah yang juga mungkin aksesnya kurang, tetapi ternyata bisa lulus. Di prodi yang memiliki tingkat ketetatan tinggi, bahkan di perguruan tinggi negeri termasuk yang level terbaik yang ada di negara kita. Artinya model tes hari ini, kalau memang siswanya benar-benar memiliki kemampuan intelektual yang baik, itu sangat dimudahkan, karena kita benar-benar mengakses terkait dengan kemampuan dasar daripada calon pesertanya. Tetapi sekali lagi ini terus kita lakukan perbaikan dan evaluasi dalam kerangka penyempurnaan. Bukan dalam kerangka untuk mempersulit dan sebagainya, tapi kita dalam kerangka untuk penyempurnaan. Termasuk soal tadi apakah soal ujian nasional dan sebagainya, itu biar nanti teman-teman dari Kemdikdasmen yang akan mengomentari itu, kami tidak mengomentari itu, tetapi prinsipnya kami sangat terbuka terhadap hal-hal yang bersifat itu untuk sesuatu yang lebih baik. Pertanyaan tadi? Kalau pertanyaan kuota saya jawab. Kalau pertanyaan UKT kayaknya dari kementerian yang menjawab. Silakan Bu Cici. Ini Bu Cici dalam kapasitas Sesdirjen Dikti. Bukan ketua pelaksana nih soal UKT. Ya, mohon maaf, ini sebenarnya harus izin ke Pak Sesjen dulu begitu ya, karena sebagai Sesdirjen Diktiristek terkait dengan UKT secara prinsip seperti yang sudah selalu selama ini kita sampaikan ya teman-teman semua. Tahun 2023 kemarin, 2024 ini kan sudah terbit kebijakan dari Menteri bahwa tidak boleh ada kenaikan UKT. Nah, tidak boleh ada kenaikan UKT itu bukan berarti bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan atau biaya kuliah tunggalnya itu turun, karena sebenarnya kita ingin mempertahankan standar layanan untuk pendidikan atau standar kualitas untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, apakah tahun ini, tahun 2025 itu akan ada tambahan BUPTN terkait ini? Secara prinsip keuangan negara, kita tahu kondisi keuangan negara kita, tetapi alhamdulillah BUPTN untuk tahun 2025 itu relatif sama dengan BUPTN 2024. Tetapi untuk bisa mengakomodasi ini masyarakat, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua, itu untuk bisa mengakses pendidikan tinggi, maka langkah yang dilakukan oleh kementerian adalah mengupayakan penambahan KIP kuliah. Karena kan sebenarnya yang punya kesulitan untuk mengakses ini adalah keluarga-keluarga yang secara ekonomi kurang mampu. Oleh karena itu, salah satu strategi saat ini adalah kita sedang mengusahakan untuk peningkatan kuota atau jumlah KIP kuliah untuk tahun 2025. Ini mohon saja doanya, upayanya seperti apa, tetapi kembali ini juga sangat bergantung pada Kementerian Keuangan yang ada. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Kesempatan terakhir ini, kalau ada lagi, kalau nggak ada saya kira kita ada? 1, 2, 3 nggak ada. Baik, ya Pak. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita di penghujung peluncuran SNPMB ini, cara peluncuran ini, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman media. Kesimpulannya saya kira sudah kita sama-sama tahu bahwa SNPMB ini adalah kegiatan tahunan yang terus-menerus akan kita lakukan melalui Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang secara bersama sepakat untuk melaksanakan ini secara nasional. Kementerian Diktisaintek sebagai pembina dan memberikan arahan kebijakan, dan juga Kemendikdasmen itu dilibatkan dalam kaitan dengan kurikulum dan materi-materi tes yang selalu saja kami koordinasikan.
Yang kedua, perlu kami ingatkan lagi bahwa ibu bapak sekalian, terutama yang sekarang ini misalnya hadir sekolah, calon siswa, dan ibu bapak guru SMA, untuk tetap mengingat tentang tanggal penting, terutama kepala sekolah ya, prosedur, lalu ketentuan dan persyaratan yang berlaku, serta informasi yang hanya bisa dipercaya dari media yang diterbitkan atau ditetapkan oleh panitia SNPMB. Di luar dari itu jangan pernah dipercaya Bu, kami punya juga kontak-kontak langsung yang bisa Ibu Bapak lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, kami perlu bantuan dari teman-teman rekan-rekan media. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang perlu diklarifikasi, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami sehingga kita bisa segera meluruskan jika ada informasi yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Dan juga kita menjaga agar kondusivitas dari pelaksanaan SNPMB ini berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan rencana yang kita tetapkan, karena ini menentukan juga masa depan Indonesia, kualitas generasi-generasi muda kita untuk menjadi pemimpin bangsa di hari-hari depan. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Atas nama panitia SNPMB, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu Bapak yang hadir menyaksikannya melalui YouTube maupun Instagram, dan khususnya bagi teman-teman rekan media yang menjadi mitra dari SNPMB ini untuk bisa tetap segera melakukan sosialisasinya dan juga tetap menjaga kontak kita agar tetap menjadi kondusif. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.